Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Arwibo di sini. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang himpunan pada bagian kedua. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dan sifat umum himpunan. Sekarang kita lihat tentang himpunan kosong dan himpunan singleton. Sampai akhirnya nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis himpunan. Kita lihat tentang himpunan kosong dan himpunan singleton. Himpunan kosong atau null set, ya, jadi di beberapa literatur biasa ditulis sebagai null set, adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, yang disimbolkan dengan tanda seperti ini, seperti huruf O dicoret, atau kurung awal yang tidak ada isinya. Himpunan singleton atau singleton set berbeda dengan himpunan kosong. Singleton set adalah himpunan yang berisi satu anggota saja. Kita lihat contohnya, himpunan kosong, ini adalah himpunan kosong, sedangkan ini, simbol ini adalah singleton set, dengan anggotanya adalah himpunan kosong. Jadi dua simbol ini adalah dua simbol yang berbeda. Satu himpunan kosong dan satu adalah singleton set yang memiliki satu anggota, yaitu himpunan kosong. Kita masuk ke tentang subhimpunan atau subset. Apa yang dimaksud dengan subhimpunan? Himpunan A disebut sebagai subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A juga merupakan anggota B. Notasinya adalah seperti ini. Ini menyatakan bahwa A subhimpunan dari himpunan B. Subhimpunan biasa kalau waktu belajar di sekolah dulu, bahasanya biasanya menggunakan himpunan bagian. Kita lihat sifatnya. Untuk menunjukkan bahwa A subhimpunan dari B, ya, kita harus menunjukkan bahwa jika X anggota A, maka X juga anggota B. Sekali lagi, untuk menunjukkan bahwa A itu adalah subset dari B, kita harus tunjukkan bahwa jika X anggota A, maka X juga anggota B. Sedangkan untuk menunjukkan bahwa A tidak subset dari B, kita tunjukkan bahwa ada sebuah X anggota A, di mana X bukan anggota B. Sekali lagi, untuk menunjukkan bahwa A itu bukan subset dari B, berarti kita harus tunjukkan bahwa ada sebuah X anggota A, di mana X tersebut bukan anggota B. Sekarang kita lihat sifat subhimpunan. Kita lihat teorema 1 berikut ini. Untuk setiap himpunan S, yang pertama himpunan kosong, itu adalah subhimpunan untuk S. Yang kedua, S sendiri adalah subhimpunan untuk dirinya sendiri. Di sini, setidaknya untuk setiap himpunan tak kosong, kita punya dua subhimpunan, yaitu himpunan kosong dan himpunan S itu sendiri. Masih bicara di subhimpunan, jika A subset dari B dan ada elemen B yang bukan elemen A, maka A disebut sebagai subset sejati atau subhimpunan sejati dari B yang dinotasikan dengan A, kemudian ada tanda seperti subset namun tidak ada garis bawahnya, kemudian dilanjutkan dengan B. Jika A subset dari B, maka B disebut sebagai superset dari A, dinotasikan dengan bentuk yang terbalik, B superset dari A. Selanjutnya, jika A subset sejati dari B, maka B disebut sebagai superset sejati dari A. Notasinya seperti sebelumnya, namun tandanya dibalik, jadi B superset sejati dari A. Jika A dan B dikatakan sama, jika dan hanya jika, bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama, A harus subset dari B,
dan B harus subset dari A. Sekali lagi, dua himpunan A dan B sama jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Sekarang kita lihat contoh dari subhimpunan. Diberikan himpunan A, isinya adalah AB, himpunan B isinya adalah ABC, dan himpunan C isinya adalah BC. Tentukan hubungan-hubungan yang ada antar setiap dua himpunan. Kita lihat dulu yang pertama, A dan B. A dan B terlihat bahwa A ini adalah subhimpunan dari B, karena setiap anggota di A adalah merupakan anggota di B juga. Kemudian himpunan C itu adalah subset dari himpunan B, karena setiap anggota di C merupakan anggota di B. Sedangkan A dan C ini tidak bisa ditentukan hubungannya, karena sudah terlihat jelas bahwa ada anggota di A yang bukan anggota B, begitu pula sebaliknya. Sekarang kita lihat jenis himpunan yang lain, yaitu himpunan kuasa atau power set. Misalkan diberikan himpunan S, himpunan kuasa dari S adalah himpunan yang terdiri dari semua subhimpunan dari S. Himpunan kuasa dari S biasa ditandai atau disimbolkan oleh PS. Kita lihat contoh dari himpunan kuasa. Tentukan himpunan kuasa dari yang pertama, himpunan A, yang terdiri dari 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua, himpunan A adalah himpunan kosong. Yang ketiga, A adalah himpunan yang terdiri dari himpunan kosong. Kita lihat yang pertama, tadi setidaknya himpunan kuasa dari sebuah himpunan terdiri dari dua hal, yaitu himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Himpunan kuasa dari himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, setidaknya ada himpunan kosong di sini, kalau kita lihat, dan himpunan A. Kemudian sisanya adalah himpunan yang terdiri dari himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1, 2, himpunan 2, 3, himpunan 1, 3. Kita lihat yang kedua, ini adalah himpunan kosong A-nya. Jadi setidaknya power set dari A adalah himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Karena di sini adalah A-nya adalah himpunan kosong, maka power set dari dia adalah dia sendiri. Ya. Karena himpunan kosong ini tidak mengandung anggota, maka tidak ada kombinasi dari anggota seperti contoh nomor 1. Jadi power set dari A di sini adalah A sendiri atau himpunan kosong itu sendiri. Yang ketiga, himpunan A terdiri atas dari himpunan kosong. Jadi isinya adalah himpunan kosong si A ini. Maka power set dari A adalah setidaknya himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Jadi dia ada dua anggotanya yang merupakan subset dari si A. Sehingga power set dari A adalah himpunan kosong dan A itu sendiri. Selanjutnya kita lihat himpunan semesta atau himpunan universe. Himpunan S disebut sebagai himpunan semesta atau universe jika S mengandung semua anggota yang ingin diperhatikan. Himpunan ini pernah disinggung di diagram Venn sebelumnya. Kita lihat ini tentang himpunan berhingga. Misalkan S adalah himpunan, nah, jika terdapat tepat N anggota berbeda di S, di mana N adalah sebuah bilangan bulat non-negatif, maka S dikatakan himpunan berhingga, dan S dan N disebut sebagai kardinalitas dari S. Simbol kardinalitas dinotasikan dengan seperti mutlak, gitu ya, mutlak S.
Kemudian kita lihat contoh himpunan berhingga. Misalkan A adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10, maka kardinalitasnya dari A adalah 5. Kemudian misalkan S adalah himpunan huruf konsonan dalam bahasa Indonesia, maka kardinalitas dari S adalah 21. Kemudian kita lihat himpunan kosong, karena himpunan kosong ini tidak memiliki anggota, maka kardinalitasnya adalah 0. Jenis himpunan yang terakhir adalah himpunan tak berhingga. Jadi, sebuah himpunan dimungkinkan juga bisa tak berhingga atau tanpa akhir. Contoh-contohnya adalah himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, maupun himpunan bilangan real. Sekian video kita kali ini. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.